Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Probela, mahasiswa semester 2, jurusan Biologi, Program Studi Pendidikan Biologi kelas A, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan tentang subfilum Crustacea. Baik, langsung saja. Pengertian. Crustacea dalam bahasa Latinnya yaitu krusta atau kulit, memiliki kulit yang keras. Udang, lobster, dan kepiting adalah contoh kelompok pada kelas Crustacea. Crustacea merupakan kelas dari arthropoda yang hidupnya terutama menempati perairan, baik air tawar maupun laut. Bernafas dengan menggunakan insang. Crustacea adalah kelompok besar organisme terutama dari wilayah perairan yang terdiri dari sekitar 35.000 spesies kepiting, udang, lobster, udang karang, teritip, kutu air, pilbuks, dan kelompok terkait. Klasifikasi subfilum Crustacea. Ciri-ciri umum. 1. Tubuh Crustacea bersegmen. 2. Terdiri atas cephalothorax, mempunyai rangka yang keras. Kaki terdapat satu pasang tiap segmen. Memiliki 2 pasang antena. Masuk ke ciri morfologi. Dari ciri morfologi sini, saya mengambil contoh dari ordo Malacostraca, yakni udang windu, atau Penaeus monodon. Nah, di sini terdapat rustun, mata, karapaks, ruas perut. Di sini terdapat 6 ruas perut. Kemudian ada telson. Yang selanjutnya ada uropods dan memiliki 5 pasang kaki berenang dan 5 pasang kaki berjalan, serta terdapat 2 pasang antena. Baiklah, selanjutnya ke ciri anatomi. Ciri anatomi, di sini kita dapat melihat anatomi dari tubuh Crustacea. Di sini terdapat mata majemuk, otak, lambung, kelenjar hijau, mulut, esofagus, ganglion, kelenjar pencernaan, insang, saluran testes, anus, usus, serta saraf sentral, dan juga terdapat otot, testes, jantung, dan arteri. Baiklah, itulah bagian-bagian anatomi dari Crustacea. Selanjutnya masuk ke ciri fisiologi. Yang pertama, sistem pencernaan. Alat pencernaan makanan terdiri atas mulut, esofagus, lambung yang terdiri dari kardiak dan pilorus, usus, dan anus. Di dalam lambung terdapat alat kitin yang berguna untuk menggiling makanan. Yang kedua, sistem respirasi. Sistem pernapasannya berupa insang kecuali yang bertubuh sangat kecil dengan seluruh permukaan tubuh. Jadi hewan ini ada yang berukuran kecil. Yang berukuran kecil itu dia bisa bernafas dengan menggunakan seluruh permukaan tubuhnya. Nah, yang kedua, jika hewan ini memiliki pernapasan berupa insang, berarti hewan tersebut tergolong
seperti udang, lobster, dan kepiting. Baik, selanjutnya sistem ekskresi. Terdiri atas 3 pasang badan yang disebut Greenland atau kelenjar hijau, terletak pada bagian ventral dari cephalothorax di muka esofagus. Itu sebagai sistem ekskresinya. Baik, selanjutnya yang keempat, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dengan peredaran darah terbuka, artinya darah beredar tanpa melalui pembuluh darah. Selanjutnya, yang kelima, sistem saraf. Pada sistem sarafnya terjadi pengumpulan dan penyatuan ganglion, dan dari pasangan ganglion keluar syaraf yang menuju ke tepi. Yang keenam, alat reproduksi. Sistem reproduksinya bersifat disis atau berkelamin satu. Pembuahan terjadi secara eksternal. Telur menetas menjadi larva yang sangat kecil, berkaki 3, pasang, dan bersilia. Baik, selanjutnya yang ketujuh, alat indera. Mata dari hewan krustasea merupakan mata majemuk yang ditutupi oleh kornea. Mata tersebut sangat efektif terutama untuk mengetahui pergerakan. Baik, menurut Brotowijoyo 1989, klasifikasi krustasea dibedakan menjadi 2 subkelas berdasarkan ukuran tubuhnya, yaitu Entomostraka adalah krustasea yang berukuran mikroskopik, hidup sebagai zooplankton dan bentos di perairan. Contoh hewan ini adalah Daphnia, Cypris virens, dan Silops sp. Yang kedua, Malacostraca. Malacostraca adalah krustasea yang berukuran lebih besar daripada Entomostraka. Hewan yang termasuk kelompok ini adalah udang, lobster, dan kepiting. Pertama, satu subkelas Eumalacostraca atau Superordo Paracarida. Eumalacostraca adalah subkelas dari krustasea yang mengandung hampir semua Malacostraca hidup, atau sekitar 40.000 spesies dijelaskan. Di sini termasuk ordo Amphipoda, ordo Cladechera, ordo Isopoda. Yang kedua, subkelas Copepoda. Copepoda adalah grup krustasea kecil yang dapat ditemukan di laut dan hampir di semua habitat air tawar. Banyak spesies adalah plankton, tetapi banyak juga spesies bentos hidup di habitat limno-terestrial dan lainnya di tempat terestrial basah. Di sini termasuk ordo Calanoida, ordo Silopoida, dan ordo Harpacticoida. Yang ketiga, subkelas Entomostraka. Entomostraka adalah subkelas historis dari krustasea. Tidak lagi digunakan secara teknis, anggotanya terdiri atas udang-udang kecil yang hidup sebagai zooplankton dan penting bagi kehidupan ikan, yaitu sebagai sumber makanan. 4. Subkelas Malacostraca. Di sini ada ordo Isopoda. Ciri-cirinya: 1. Hidup di laut, tetapi ada pula yang hidup di air tawar dan darat. 2. Beberapa di antaranya yang sebagai penggerek kayu atau menggerek kayu. Terus yang kedua, ordo
Decapoda. Ciri-ciri: 1. Meliputi udang, kepiting, dan ketam. 2. Kepala dan toraksnya menjadi satu untuk dilindungi oleh kaparaks. Terus yang ketiga, ordo Stomatopoda. Ciri-cirinya: 1. Hidup di laut. 2. Warna tubuhnya mencolok. Oke, baik, itulah penjelasan dari subfilum Crustacea dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.